Puji Tuhan, kekasih Tuhan, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Sungguh ini waktu yang sangat indah, karena kita belajar nilai-nilai kekal, kekasih Tuhan. Tidak sia-sia. Kalau saya belajar ilmu duniawi ini memang penting, tapi hanya sampai di lubang kubur. Padahal ada yang kekal ini, kalau kita tidak sungguh-sungguh, sayang sekali. Yesus sendiri mengatakan, langit dan bumi akan lenyap. Padahal kita tahu langit dan bumi ini begitu maha. Dia menunjukkan sang pencipta yang maha kuasa. Ini akan lenyap. Firman Tuhan kekal selama-lamanya. Nah, mari kita belajar firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur bahwa di tengah-tengah kehidupan kami, dinamika hidup kami, menjalani kehidupan ini, kami memiliki nilai kekal, yaitu firman Tuhan. Kami mau belajar firman Tuhan, menghafal, mengerti, memperkatakan dengan yakin, dengan hati percaya, dan melakukannya. Dan kami akan melihat sungguh firman Tuhan itu nyata dalam hidup kami. Puji Tuhan. Kami sambut firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kekasih Tuhan, kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan. Teologi hidup tersembunyi. Teologi hidup tersembunyi bersama Tuhan. Mari kita membaca Kolose pasal 3 ayat 1 sampai dengan 4. Kolose pasal 3 ayat 1 sampai dengan 4. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Tadi carilah. Sekarang pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi. Hidup tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama-sama dengan Dia dalam kemuliaan. Puji Tuhan. Kekasih Tuhan, kebenaran firman Tuhan ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Rasul Paulus ini seorang cendekiawan. Dia ahli Taurat, dia ahli filsafat, dia ahli teologi, dia ahli apologetika, ahli misi. Dan lihat, Rasul Paulus bisa mengajarkan supaya cari perkara di atas. Tapi ingat, di atas yang mana ya? Ya. Jelas sekali di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Ini. Bukan saja cari, pikirkanlah yang di mana? Di atas juga. Bahkan ditegaskan bukan di bumi. Nah, di sini tentunya kita ini berpikir, saya ini kan masih hidup di dunia. Saya akan menghadapi kehidupan sehari-hari, dinamika hidup ini. Saya akan punya keluarga. Saya akan punya pekerjaan. Masa akan saya seperti di kantor? Saya sedang memeriksa pekerjaan saya, administrasi manajemen perusahaan. Kan saya harus memikirkan, masa saya disuruh memikirkan yang di atas? Ya, semua pekerjaan saya akan kacau balau. Ini kan bahasa abstrak, Pak Sewi. Masa dikatakan cari perkara di atas, ya, di mana Kristus ada di sebelah kanan Allah. Kemudian pikirkanlah perkara di atas, bahkan dengan tegas, bukan yang di bumi. Nah, Rasul Paulus kok bisa mengajarkan yang dalam pikiran saya tidak masuk akal. Saya kan masih hidup di dunia.
Saya menghadapi kehidupan sehari-hari, dinamika hidup ini. Kan saya harus melihat dengan mata, mendengar dengan telinga. Ya, saya harus berpikir dengan otak saya. Apa yang ada di hadapan saya? Di hadapan saya kan bukan, ya, Yesus yang ada di sebelah kanan Allah Bapa. Di hadapan saya ya alam nyata ini. Di ruang kantor saya, di meja saya, data-data kantor, nota-nota kantor. Nah, ini kan di depan saya. Apa maksud Rasul Paulus ini? Suruh cari. Bahkan suruh cari ini bukan saja ya memikirkan yang di atas, suruh cari perkara yang di atas. Iya. Berarti ada sesuatu kan dikatakan carilah perkara yang di atas, ada sesuatu yang dicari. Ya. Dan di sini dikatakan di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Lihat, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Dan tentunya pasti ada yang bertanya, alasannya apa sampai Rasul Paulus meminta demikian? Kan kita kenyataannya ada di daratan. Ya, apa yang ada di kita, di depan mata kita ini jelas, ya sekitar kita ini, di dunia ini. Apa alasannya Rasul Paulus meminta demikian? Padahal dia cendekiawan. Seorang cendekiawan kan nalar ini lebih berperan, logika lebih berperan. Kok suruh cari perkara di atas? Perkara loh, ini sesuatu yang ada di atas. Dan dikatakan yaitu di mana Kristus ada. Dan suruh pikirkan, bahkan ditegaskan jangan di bumi. Jadi di sini bukan memikirkan yang suci, yang benar, yang adil. Ya, seperti Rasul Paulus katakan, pikirkanlah itu semua yang benar, yang adil, yang baik, yang suci. Iya. Jadi ya ada yang mengatakan itu apa yang ada di dunia ini. Iya, pekerjaan yang baik, perbuatan yang baik. Tapi ini jelas ditegaskan bukan yang di bumi. Bukan yang di bumi, karena saya pernah dengar Pak Sewi, yaitu hal yang baik di dunia ini, perbuatan baik, tolong menolong, ya berbuat baik, amal, ya hal-hal yang bersifat ya ibadah, ya. Tapi ini jelas bukan di bumi. Ya. Nah, alasannya Rasul Paulus apa? Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Telah mati. Jadi apa maksud Rasul Paulus di sini? Telah mati. Di sini kita mati bagi hal-hal duniawi ini maksudnya. Hal-hal yang berdosa. Ya, bukan hal-hal yang ada di dunia. Kita kan masih ada di atas daratan, bukan di awan-awan. Kita pagi harus bangun pagi, mandi, sikat gigi. Masa kita tidak boleh pakai alat yang di bumi ini? Kemudian kita harus pakai sabun. Ya, kemudian kita harus pakai baju, siap-siap untuk bekerja. Ya, kita harus makan. Masa kita tidak boleh makan? Kita masih di dunia. Loh, lihat. Kan itu kenyataan yang ada. Ya. Nah, ini sampai Paulus katakan perkara di atas, bukan di bumi. Jadi jelas-jelas itu bukan yang ditafsirkan yang di bumi ini, yang baik, yang suci, bukan. Ini sangat jelas karena saya mendengar khotbah yang baik, yang suci, yang bernilai kekal, ibadah yang di dunia. Jelas dikatakan bukan yang di bumi. Nah, lihat, jadi kita telah mati bagi dosa, dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Di sini kekasih Tuhan, hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus. Hidup yang tersembunyi. Apa maksudnya ayat ini?
Saya sudah membaca banyak tafsiran, komentari, ada begitu banyak pendapat. Hidup yang tersembunyi. Saya ini bingung Pak Sewi. Hidup yang tersembunyi bersama dengan Kristus. Berarti dalam bahasa sehari-hari, ya, kita sembunyi bersama Kristus. Hanya saya sembunyi dengan Kristus. Jangan saya ajak orang lain, saya sendiri yang sembunyi dengan Kristus di dalam Allah. Nah ini. Dan memang kekasih Tuhan, ini rahasianya yang sederhana sekali. Saya sering mengatakan kebenaran firman Tuhan itu sangat sederhana. Tuhan itu tidak jelimet, tidak mumet. Ya, jangan sampai kita ini memberikan teori-teori yang begitu banyak. Saudara, ada 5 prinsip kalau kita mau berhasil. Kekasih Tuhan, ada 10 prinsip kalau kita mau sukses. Sampai ada yang mengatakan, cek wangele, apakah kekristenan itu sulit, mumet, selimet? Ya, apakah Tuhan itu birokrat? Tuhan itu jauh sekali di sana, di transcendence itu. Ya, sembunyi di sana. Ya, apakah Tuhan cuek? Kekasih Tuhan, bukankah Yesus mengatakan, marilah kepadaku yang letih lesu berbeban berat. Belajarlah kepadaku sebab aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan, kelegaan. Matius 11 ayat 28-30. Bahkan dikatakan ayat 25, rahasia Tuhan itu ditunjukkan kepada orang kecil. Orang kecil ini bukan orang miskin, orang melarat, bukan. Tapi menunjukkan seseorang itu punya kesadaran penuh bahwa dia kecil di hadapan Tuhan. Nah, kesadaran ini sangat berkenan kepada Tuhan. Karena ayat itu menulis, inilah yang berkenan kepada Tuhan. Nah, hidup yang tersembunyi di sini, itu adalah seseorang itu begitu rindunya, begitu jiwanya itu sangat untuk selalu untuk bertemu Tuhan secara khusus. Nah ini, hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus. Teologi hidup tersembunyi ini, bahasa sederhananya adalah persekutuan pribadi kita dengan Tuhan. Hanya Tuhan yang tahu. Dan ini diajarkan Yesus, kekasih Tuhan. Coba kita perhatikan di dalam Injil Matius pasal 6. Sebelum Yesus mengajarkan doa Bapa kami, ini ajaran Yesus Kristus ya, doa Bapa kami ya, penting. Iya, jangan sampai ada yang, saya pernah dengar khotbah, saudara jangan doa Bapa kami saja, itu sekolahnya orang Kristen kanak-kanak, itu doanya taman kanak-kanak. Aduh, saya mendengar itu kasihan delu. Ini ajaran Yesus Kristus. Ya, seluruh kebutuhan hidup kita include di dalam doa Bapa kami ini. Dan doa Bapa kami ini bentuk present tense. Berikanlah kami pada hari ini. Jadi setiap hari harus kita doakan. Kalimat demi kalimat di dalam doa Bapa kami sangat dalam. Sangat dalam. Luar biasa Yesus itu tahu kebutuhan kita. Dengan kita doa Bapa kami ini menunjukkan kerendahan hati kita. Bahwa kita sangat butuh Tuhan dalam hidup ini. Siapa yang tidak butuh Tuhan? Dan lihat ayat sebelumnya dikatakan apa? Ayat 6. Tetapi jika engkau berdoa. Nah ini Yesus sendiri mengatakan. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Nah ini, tersembunyi. Ya, kita tidak perlu lihat lagi mengesegesis dengan bahasa Yunani, gramatikalnya dan lain sebagainya. Ya, jelas sekali firman Tuhan ini sederhana, jangan kita jadi jelimet. Di tempat tersembunyi, maka Bapamu melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Nah ini, kalau saudara mau melihat hasil ya, lihat, Bapa itu akan membalas kepadamu. Yaitu kalau Bapamu melihat. Nah ini, Bapak melihat. Saya tegaskan di sini, Bapak melihat yang tersembunyi. Ini kuncinya. Persekutuan pribadi kita dengan Tuhan. Karena ini esensi iman Kristen. Kalau kita perhatikan di dalam 1 Korintus pasal 1, maka kita bisa melihat di situ 1 Korintus pasal 1 ayat 9. Demikian firman Tuhan.
Allah yang memanggil kamu. Saya katakan kepada saudara, Allah yang memanggil saudara sekarang ini, memanggil, ya mungkin di antara saudara yang bernama Hari. Allah memanggil Hari, ya, kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita. Dan ditegaskan Tuhan kita ini adalah Tuhan yang setia. Luar biasa, Tuhan yang setia loh saudara. Ya, ditunjukkan kata setia ini supaya kita tahu bahwa kita yang di dalam persekutuan pribadi dan Tuhan itu, Tuhan ini bukan ngomong tok, ya, dia setia. Seperti tadi sudah saya katakan, Yesus sendiri mengatakan Bapa melihat yang tersembunyi. Bapa melihat. Jadi di sini ada nilai khusus. Saya tegaskan, ada nilai khusus kalau kita mewujudkan diri kita dalam persekutuan yang pribadi dengan Tuhan. Betapa hati jiwa kita ini, ya, merindu yang amat sangat untuk datang di bawah kaki Tuhan. Bukan untuk dipamerkan, bukan untuk diceritakan. Di situ saudara, lihat, ada power. Ya, kita sudah membaca tadi, lihat Yesus sendiri mengajarkan Bapa akan tunjukkan, ya, jawabannya ada, ya, Bapa balas. Lihat, jadi kita hidup tersembunyi bersama dengan Yesus itu, ya, akan dibalas Tuhan. Perhatikan, saya baca saya lagi supaya saudara bisa menyimak. Ya, Matius pasal 6 ini. Lihat, tetapi jika engkau berdoa, lihat, tetapi jika engkau berdoa, kalau cuma sampai di sini kan jelas, ya doalah saudara, kan jelas saya mengerti ya. Tapi Yesus mengatakan apa? Masuklah ke dalam kamarmu. Loh, kita mau doa mau di mana kek, mau di lapangan kek, mau di kebun kek, mau di ayunan di kebun kek, mau di taman yang sejuk segar kek, ya. Tapi Yesus mengatakan apa? Masuklah ke dalam kamarmu. Apa sampai di sini saja? Tidak. Tutuplah pintu. Loh, ngapain Yesus itu ngurusin tentang tutup buka pintu itu loh? Apa urusannya buka tutup pintu itu? Iya, urusannya apa sampai harus menjadi satu bagian kalimat kitab suci? Bahkan ini adalah 3 prinsip tiang kerajaan Allah, yaitu memberi, berdoa, berpuasa. Jelas penting. Bahkan dikatakan apa? Ya, lihat, tutuplah pintu. Dan doanya harus jelas kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Nah, apakah kita tahu Bapak sekarang ini tersembunyi atau di alam semesta raya ini? Seperti dalam Kejadian pasal 1 ayat 1. Roh Allah melayang-layang di atas samudra, melayang-layang. Loh, ini dikatakan, Yesus sendiri mengatakan, berdoa kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Loh, mana saya tahu kalau Bapak itu tersembunyi? Mana saya tahu Bapak itu ada duduk di atas tatanya dengan para makhluk surgawi dan para tua-tua, berlaksa-laksa ribu malaikat, seperti dalam Wahyu pasal 5. Iya, bagaimana saya tahu Bapakmu yang ada di tempat tersembunyi? Ini kan membingungkan saya, Pak. Saya kan tidak tahu Bapak itu ada di mana. Ya, nah, kekasih Tuhan. Di sini jelas menunjukkan kalau saudara pertama-tama terlebih dahulu, ya, saudara datang untuk persekutuan pribadi dengan Tuhan. Tidak mau diganggu dulu dengan urusan-urusan duniawi. Spesial kepada Tuhan. Setelah masuk ke dalam kamar khusus. Karena sekarang ini kalau kita perhatikan hiburan duniawi begitu luar biasa. Televisi channel-channelnya, apalagi kalau yang televisi kabel itu luar biasa, film-film yang begitu bagus, ilmu pengetahuan yang begitu banyak, ya, sampai kita pulang kerja capek duduk di sofa buka TV Indokabel dan lain sebagainya, apa dan sebagainya, hiburan-hiburan yang menyenangkan,
Ya, sampai kita tertidur, kita pulang kerja capek mandi, langsung masuk kamar tidur. Nah, kekasih Tuhan, pernahkah kita secara khusus kepada Tuhan? Ini, kita sudah mandi bersih, masuk kamar, kunci, kita datang memberikan waktu yang khusus untuk Tuhan, spesial untuk Tuhan. Pernah tidak? Saya sudah cek beberapa orang, tidak pernah. Yang mereka lakukan ya hari ibadah minggu saja. Kalau hari-hari biasa pulang kerja ya duduk-duduk sambil baca-baca buku rohani, lihat TV. Ya, jadi tidak ada yang secara spesial untuk Tuhan, tidak ada. Saya perhatikan semuanya begitu. Duduk di sofa, camilan, tertidur. Tidak ada yang memberikan waktu khusus. Ini maksudnya ayat ini. Jadi pernahkah saudara memberikan waktu yang spesial, datang khusus kepada Tuhan? Ya, sampai spesial, sampai selalu masuk kamar, kunci, hanya kepada Bapa di surga. Bukan untuk komunikasi dengan istri, dengan anak, khusus dengan Bapa. Meyakini hanya Bapa di depan saudara. Saudara konsentrasi kepada Yesus. Yesus yang selalu kenal dari firman Tuhan, bukan lukisan-lukisan. Kalau lukisan itu karya seniman, bermacam-macam, ada wajah Eropa, wajah Timur Tengah, ya, dan juga kalau saudara lihat ya foto-foto kalender itu bintang film Hollywood semua itu. Ya, nah jangan itu bukan wajah Yesus. Ya, dan lihat ya budaya pun gambar Yesus berbeda-beda. Saya pernah lihat misi terhadap orang Jepang. Yesus digambarkan pakai kimono, ya. Misi kepada orang Jawa, saya lihat Yesus pakai belangkonan, bawa keris. Nah, Yesus yang mana? Kita kenal Yesus dari firman Tuhan. Karena Yesus adalah firman menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 14. Jadi dengan kita membaca kisah hidup Yesus dalam Injil dan surat-surat Rasul, maka disitulah kita menemukan satu figur Yesus Kristus berdasarkan Alkitab. Jangan Yesus di luar Alkitab. Kalau di luar Alkitab ada yang percaya Yesus tidak mati. Ya, ada yang mengatakan Yesus mati, ada yang mengatakan Yesus pingsan. Kalau saya belajar kristologi banyak teori tentang kematian Yesus. Ada yang mengatakan teori ya Yesus tidak mati tapi digantikan orang lain. Ya, ada yang mengatakan Yesus mati tapi mayatnya dicuri. Ada yang mengatakan ya Yesus mati, tulang belulangnya ada di India. Ya, di satu daerah. Bermacam-macam kekasih Tuhan. Nah, kita kenal Yesus dari firman Tuhan. Nanti akan muncul Mesias-Mesias palsu. Akan ada yang mengatakan akulah Mesias, akulah Kristus. Saudara di sini. Kita sudah membaca tadi 1 Korintus pasal 1 ayat 9. Lihat, inilah esensi iman Kristen. Allah yang memanggil kamu. Lihat, kepada apa? Saudara dipanggil kepada persekutuan dengan Yesus Kristus. Tuhan kita adalah setia, jadi jangan khawatir. Persekutuan saudara dan Yesus Kristus itu, Tuhan itu setia. Bukan dia Tuhan yang jauh, yang cuek, yang tidak peduli. Dia setia, saudara. Lihat kata ini sampai ada ini di dalam ayat ini. Ya, kan dikatakan persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus. Ini kan jelas. Tapi lebih jelas lagi ditambah Yesus Kristus yang setia. Jadi kata ini menunjukkan persekutuan pribadi saudara dengan Tuhan itu tidak sia-sia. Sebagaimana Yesus sendiri menunjukkan. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Ini konsentrasi persekutuan saudara secara pribadi dengan Bapa surgawi. Ya, lihat Bapamu yang melihat tersembunyi. Nah, ini melihat tersembunyi, ini kuncinya. Bapamu yang melihat tersembunyi. Nah, kalau saudara spesial memberikan waktu khusus kepada Tuhan, ini, lihat, Bapamu melihat yang tersembunyi, akan membalasnya kepadamu. Lihat, saudara, ini kebenaran yang Yesus Kristus sendiri ajarkan. Nah, jadi kekasih Tuhan, di dalam Kolose ini, satu kebenaran tentang teologi hidup tersembunyi bersama Kristus itu mempunyai satu kebenaran yang sangat dalam
untuk setiap saudara masing-masing pribadi. Dan ini sangat dominan di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena keselamatan itu adalah bersifat pribadi, tidak ada surga nunut, tidak ada. Ya, jadi setiap pribadi nanti diminta pertanggungjawaban saudara masing-masing. Nah, kapan saudara bisa mempertanggungjawabkan? Ya di dunia ini, kapan lagi? Itu sebabnya jangan sampai ya kita mengutamakan dunia. Itulah Rasul Paulus seorang cendekiawan mengatakan, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, nah kita kan semua sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Ketika kita terima Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat, kita dibaptis, baptis air. Ya, dosa-dosa kita dikuburkan, kita mati bagi dosa. Oh, dulu suka pikir cabul, sekarang dimatikan. Dulu kita suka ya berbuat nafsu, amarah, meledak kebencian, dendam, sekarang dimatikan dosa itu. Nah, sekarang kita dibangkitkan bersama Kristus. Nah, ini kita menjadi manusia baru, ciptaan baru. Yang hidup lama itu dimatikan, jangan lagi dibangkitkan, mati. Ya, kita sudah mati bersama dengan Kristus, dibangkitkan bersama dengan Kristus. Nah, sekarang sebagai manusia baru, apa yang menjadi pekerjaan kita sebagai manusia baru? Kalau dulu kita selalu cari hal-hal duniawi, kenikmatan duniawi yang sesaat, kita suka buka pornografi begitu gampang, ya di situs-situs porno, menikmati itu, sampai ada yang tidak bisa tidur kalau tidak melihat pornografi. Bahkan sampai ada aktivis yang tidak bisa merenungkan, tidak bisa mempersiapkan khotbah kalau belum lihat film cabul dulu. Lihat sampai begitu rupa loh, karena ikatan-ikatan itu. Nah, sekarang sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus, matikan semuanya itu, komitmen. Saya tidak mau lagi. Ya, seperti Martin Luther katakan, jangan izinkan burung bersarang di kepalamu, membuat sarang di kepalamu. Itu sebabnya Rasul Petrus, padahal dulu dia nelayan. Dia nelayan dari kecil sampai dewasa, di bentangan depan matanya itu adalah pantai, pasir, perahu, ya, jala, ikan, lautan. Itu dari kecil sampai dewasa. Tapi luar biasa ketika mengalami perjumpaan dengan Kristus dan menjadi murid, kemudian rasul, menulis 1 Petrus pasal 1. Siapkanlah akal budimu, suruh siapkan akal budi. Jadi akal budi suruh siap, bukan suruh siap bajumu, sepatumu, akal budimu. Dan ditegaskan apa? Waspada. Waspada, jangan sampai ada celah, jangan sampai kecolongan pikiran kita. Karena medan peperangan itu di dalam pikiran kita. Saya ingat Kenneth Hagin dalam bukunya, ya, melihat alam roh. Ya, dia melihat iblis itu duduk di bahunya anak-anak Tuhan. Jadi dia membisikkan pikiran-pikirannya ke pikiran anak-anak Tuhan. Dan anak-anak Tuhan itu tidak sadar kalau itu iblis menabur benih. Ya, dia pikir pikirannya sendiri, padahal bukan. Itu sebabnya kita perlu ada pikiran Kristus. Sebagaimana Filipi pasal 2, pikiran dan perasaan Kristus. Nah, kalau kita mau memiliki pikiran Kristus, sederhana sekali firman Tuhan ini. Yesus Kristus, jangan bulat, jangan banyak teori. Firman Tuhan ini adalah Yesus sendiri, firman menjadi manusia. Kalau kita mau punya pikiran Kristus, isi firman Tuhan. Firman Tuhan ini kan kekal. Kalau saudara jualan saudara, dagangan saudara sampai barang-barang detail itu sampai hafal. Masa kan firman Tuhan kita tidak mau hafal? Iya. Ini dihafal, dimengerti, dilakukan. Ini ya simpan itu. Kita punya pikiran Kristus sampai dikatakan simpan dalam lubuk hatimu. Dan itu menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya. Bahkan menjadi kesembuhan bagi tubuh jasmanimu. Luar biasa. Dan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ memancar kehidupan. Nah, di sini cari, ya, carilah perkara yang di atas. Jadi perkara yang di atas ini bukan perkara duniawi yang suci, yang baik, yang adil, sebagaimana Rasul Paulus katakan pikirkanlah itu. Itu memang betul, pikirkanlah itu. Tetapi yang dimaksudkan ayat ini, carilah perkara yang di atas. Jadi ada sesuatu yang di atas. Ya, dan jelas tempatnya
di mana Kristus ada. Nah, jadi jelas sebagaimana Ibrani pasal 11 firman Tuhan katakan apa? Kalau kita datang kepada Tuhan, maka dengan yakin bahwa Tuhan ada di depan kita. Kita baca Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Nah, ini jadi sederhana sekali, masuk kamar spesial untuk Tuhan, tutup pintu, dan kepada Allah yang tersembunyi. Jangan kita sampai gramatikal, eksegesis, Yunani, sampai bulat-bulat, sampai jelimet. Maksudnya saudara pribadi dengan Allah pribadi, bersekutu sebagaimana esensi iman Kristen. Kita dipanggil di dalam persekutuan dengan Yesus Kristus, tidak ada ilah lain. Ya, sebagaimana juga dalam Yudas dikatakan apa? Yudas pasal 9. Ya, kita membaca ayat 20. Di situ dikatakan apa? Ya, akan tetapi kamu. Nah, ini akan tetapi saudara sekarang ini yang dengar ini firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci. Nah, siapa? Yesus Kristus. Jangan ada dewa ini, dewa itu, jimat ini, jimat itu. Dan berdoalah dalam Roh Kudus. Puji Tuhan. Kasih Tuhan, mari kebenaran firman Tuhan ini sangat jelas. Saya bacakan Kolose pasal 3. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas. Ya, perkara sesuatu yang di atas loh, bukan masih di bumi ini. Bukan masalah di bumi ini yang suci, yang benar, yang baik, yang adil, bukan. Tapi yang di atas. Di mana? Jelas tempatnya. Kristus ada. Duduk di sebelah kanan Allah. Dan suruh apa? Pikirkan itu perkara di atas, bukan di bumi. Nah, jelas, tegas, bukan di bumi. Ya, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Jadi dalam hidup duniawi kita ini, mari sekali lagi saya tanya, pernahkah saya memberikan waktu spesial untuk Tuhan, yang khusus, yang terbaik, yang the best, yang excellent? Nah, ini apabila Kristus yang adalah hidup kita, nah ini sampai Kristus sentris, bukan toko kita, bukan dagangan kita, ya, tapi merupakan hidup kita itu hanya Yesus. Tapi tetap bukan kemudian kita berhenti kerja, toko tutup, perusahaan ditutup, bukan. Dalam menjalani hidup duniawi ini, tapi Kristus itu menjadi hidup kita. Lihat apa hasilnya. Menyatakan diri kelak nanti Yesus, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Yesus di dalam kemuliaannya. Wah, luar biasa. Mari kita berdoa kekasih Tuhan. Terima kasih Tuhan kebenaran firman-Mu Tuhan. Selagi saya masih hidup ini, kebenaran ini akan saya wujudkan Tuhan. Jangan sampai terlambat. Selagi kami masih bernapas, selagi kami tubuh sehat, tangan sehat, kaki sehat, lutut sehat, kami mau Tuhan, kalau kami bisa memberikan yang khusus untuk perusahaan, untuk toko, untuk bergumul dengan administrasi manajemen di kantor, maka saya juga pasti bisa memberikan yang spesial untuk Tuhan. Masuk kamar secara khusus, tutup pintu, berdoa dan sungguh-sungguh hanya kepada Tuhan, hanya Tuhan yang tahu. Persekutuan pribadi saya dengan Tuhan, fokus kepada Tuhan, Kristus sentris, maka sungguh Tuhan, kami akan melihat Tuhan itu nyata dalam hidup kami. Karena Yesus tidak berubah baik kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Mari Tuhan, sebagai hamba Tuhan kami mohonkan setiap pribadi pendengar kebenaran firman Tuhan ini. Mari Tuhan kami berdoa. Mungkin ada yang sakit sekarang ini, mungkin ada yang lemah, mungkin sedang kalut dengan masalah-masalah, bingung, panik, sedang jalan buntu, mungkin pintu tertutup, mungkin pintu dari tembaga, mungkin ditutup dengan palang-palang besi. Kami percaya Tuhan,
Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan dahsyat, Tuhan yang luar biasa. Kalau hidup kami tersembunyi bersama dengan Kristus, Yesus setia, tidak membiarkan saya bingung dengan pintu yang tertutup dengan palang-palang besi dan pintu tembaga. Kami percaya kuasa Tuhan akan dinyatakan karena Yesus setia adanya. Kami mau Tuhan mendahulukan Tuhan dalam persekutuan pribadi, hidup yang tersembunyi bersama dengan Kristus. Dan kami akan melihat Tuhan yang setia itu betul-betul setia. Melihat tangan Tuhan dinyatakan, Tuhan turun tangan, mujizat Tuhan dinyatakan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang sedang susah Tuhan hiburkan, yang mengalami jalan buntu Tuhan buka jalan, yang pintu mungkin secara nalar logika tertutup, mungkin pintu setebal tembaga, mungkin palang-palang besi, kami percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pintu yang dari tembaga itu dipecahkan, palang-palang besi yang menutup pintu itu dipatahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan, Tuhan indah adanya. Kebenaran adalah ya dan amin. Benaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kami berdoa untuk bangsa negara kami Indonesia. Kami percaya Indonesia diberkati Tuhan. Kami percaya Tuhan bela Indonesia ini. COVID-19 ini ditemukan vaksin yang tepat dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan. Tuhan tolong bangsa negara Indonesia ini. Para pembesar, Tuhan tolong. Beri hikmat para medis, beri hikmat Tuhan. Supaya wabah ini bisa teratasi. Tuhan yang berdaulat, kami hamba Tuhan memohon belas kasihan Tuhan. Terpujilah Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.